Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin, asma Allah yang kita kaji kali ini adalah As-Salam. Kita simak Al-Hasr ayat 23. Ayat yang berisi Asmaul Husna. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ilah selain Allah. Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Allah, tiada ilah selain Dia, maha raja, maha suci, maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Masya Allah, hadirin, ini adalah kumpulan beberapa Asmaul Husna. Di antaranya As-Salam, artinya Allah yang maha selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Allah yang maha selamat. Allahumma antas salam. Selamat dari apa Allah? Allah selamat dari segala sesuatu yang dianggap kurang, salah, tidak baik, aib. Allah maha suci dari segala kesempurnaan yang bisa kita duga, bisa kita yakini tentang Allah. Di dalam penciptaan, Allah maha selamat dari penciptaan yang salah, baik salah desain, salah bentuk, salah urus, tidak ada yang salah. Jadi tidak ada yang cacat dalam penciptaan Allah. Cacat itu hanya menurut perkiraan manusia yang terbatas memahami kemahasempurnaan Allah. Orang tunanetra, lumpuh, autis, atau berbagai yang sementara dianggap cacat oleh manusia, itu adalah tanda-tanda kemahasempurnaan Allah. Allah maha selamat dari menciptakan sesuatu yang salah, yang kurang, yang buruk. Semuanya sempurna dalam perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pengurusan
Allah mengurus jagat semesta ini selamat dari kelalaian, kelupaan mengurus ciptaannya. Tidak ada yang tidak diurus. Dari ngantuk, Allah selamat dari ngantuk mengurus jagat semesta ini. Dari kealpaan, kelalaian, ketiduran, tidak ada itu. Allah urus semua makhluk. Mulai dari kuman, bakteri, kucing, singa, gajah, jerapah, dulu dinosaurus, semua manusia, semua pepohonan, angin, air, langit, bumi, galaksi-galaksi, matahari, semuanya terurus oleh Allah dengan seksama tanpa memerlukan bantuan siapapun. Jadi tidak boleh kita berburuk sangka ada yang kelupaan Allah mengurus, tidak ada. Kita juga diurus dengan sempurna setiap hari atau setiap jam. Dan setiap detik atau setiap saat. Tidak ada di antara kita yang tidak diurus oleh Allah dengan seksama. Nah, suara tukang putu ini tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa telinga kita bisa mendengar suara dengan frekuensi ini. Dan Allah mengurus frekuensi yang bisa didengar oleh kita dibatasi. Karena Allah tahu kalau semua frekuensi bisa kita dengar, stres. Cukup hanya putu saja. Tapi obrolan jin kita tidak bisa mendengar. Suara nyamuk dan miliaran suara yang sekarang berada di sekitar kita, frekuensi telepon, satelit, ini kan ada di sini. Suara-suara binatang termasuk kuntilanak, genderuwo yang punya juga frekuensi. Alhamdulillah Allah merancang kita tidak bisa mendengar semuanya. Bayangkan kalau kita bisa mendengar. Saya tidak bisa tenang dalam ceramah kalau saya bisa mendengar suara perut saudara. Di antara ribuan yang hadir, mungkin ada yang masuk angin. Alhamdulillah. Allah mengurus semuanya sempurna. Penciuman hidung kita yang diatur semua manusia sama. Tidak ada yang salah cium, benar? Terasi kompak semua terasi. Jengkol semua. Tidak ada yang menganggap jengkol itu melati. Tidak. Bagaimana menyusun saraf secara sempurna. Tidak ada kesepakatan. Benar? Hadirin sekalian, Maha Suci Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah dengan apa yang terjadi pada diri kita. Saya kurang cakep, Saudara, belum tentu bahagia kita diberi cakep. Udah pas. Siapa yang mau sama saya, dengan wajah seperti ini? Oh, yang ngatur jodoh itu Allah, bukan wajah. Berapa banyak saudara kita yang kakinya buntung malah dicintai oleh istrinya karena mencari yang buntung. Berapa banyak yang mau menikah dengan yang tunanetra karena ingin menuntun suami dan dirinya dituntun Allah dunia akhirat. Jangan buruk sangka. Hadirin, Allah sudah maha selamat dari penciptaan yang salah, kurang, cacat, maha selamat dari kelalaian, mengurus. Oh, itu ada yang kelaparan. Pasti ada rahasia Allah di balik semua ini. Boleh jadi Allah akan memberikan pahala yang luar biasa dengan laparnya. Boleh jadi Allah akan memberikan pahala syukur yang luar biasa ketika dia bertemu dengan makanan kecil saja. Tapi semua pasti diurus oleh Allah. Tidak ada keraguan. Kalau saudara menikah, dua-duanya diurus oleh Allah. Kalau saudara pensiun, pensiunan juga diurus oleh Allah. Benar?
Kalau saudara sakit, Allah juga yang mengurus. Allah tahu rasa sakit yang kita alami karena Dia pencipta sakit. Dan Allah kuasa mendatangkan anti sakit dalam bentuk apapun juga. Tidak ada obat, mungkin dengan zikrullah. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala maha selamat dari membutuhkan apapun dari makhluknya. Jadi kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita, ya rezeki atau apapun, terus kita bukan karena hutang budi ke kita, karena kemahabaikan Allah saja. Allah tidak membutuhkan siapapun. Kebaikan yang kita lakukan sebetulnya itu pun karunia Allah. Seperti takdir kita berkumpul di sini, ini adalah mutlak karunia Allah. Didatangkan, diberi informasi, difasilitasi kendaraan. Yang tidak punya kendaraan ada yang ngebonceng, benar? Tidak usah ngacung, hadirin. Beberapa yang hadir ini wajah boncengan, ya. Sesudah ke sini disehatkan, siapa yang memberi sehat? Di perjalanan diselamatkan, siapa yang memberi keselamatan? Sesudah sampai di sini diberikan ilmu, pendengaran, pemahaman. Oh, semuanya cuma satu. Min fadli rabbik, karunia Allah semata. Kalaupun Allah memberikan teguran kepada kita, diatur oleh Allah. Misalkan aib kita terbuka, maha suci Allah dari sifat dendam kepada hambanya. Kalau kita diberikan cobaan, sudah diukur. Allah tahu kalau aib kita dibuka semua, gosong kita ini, hancur. Maka ditutupi aib kita. Sudah ditutupi aib kita, diberikan ilmu supaya bisa tobat. Sudah dapat ilmunya, dibimbing kita supaya bisa menangisi dosa-dosa kita. Nangisnya juga dikeluarkan air mata dari mata kita. Udah gitu diampuni dosa. Persis seperti sedekah ini, dibekali oleh Allah uangnya, benar? Allah tahu ada yang sudah dibekali dan tetap ditahan, tahu ya. Ada yang ngambil 1000-an dengan 100 ribuan, ini cobaan, ya. Mana yang mau dimasukkan? Allah juga tahu saudara memasukkan 1000-an, dan pada saat itu dilintaskan di hati bahwa WC umum sudah 2000. Barulah dia mengeluarkan 2000-an. Lambat memang. Tapi semua karunia Allah kalau bisa beramal. Allah juga yang menciptakan syahwat, amarah. Diukur tidak kelebihan, ya. Kita tidak lihat lawan jenis langsung pengen, harus sesuai dulu manusia dengan manusia. Lihat kucing betina, enggak ya. Allah maha selamat dari penciptaan syahwat yang salah, benar. Kan kurang enak lihat ayam betina kita naksir, lihat kambing betina. Itu karunia, hadirin. Padahal sama-sama betina, benar. Beda kalau itu wanita, ini betina. Tapi kenapa kita tidak naksir sama kambing? Coba kalau kita dibuat salah persepsi. Maha suci Allah. Betul. Demikian pula di dalam memberikan aturan agama Islam. Allah ciptakan Islam itu maha suci dari kekurangan, dari kontradiksi, dari kesalahan. Kalamullah Al-Quran, tidak ada itu kesalahan setitik apapun, kontradiksi yang rumit, tidak. Allah sudah mengerti sekali kita ini, ya, makhluknya memahami kebenarannya. Aturan Islam tidak ada kontradiktif, semuanya sempurna, tidak ada perbuatan Allah yang cacat, betul? Kalaupun ada pertentangan di antara kita umat Islam, bukan karena ketidaksempurnaan Islam, karena keterbatasan kita di dalam memahami dan di dalam mengendalikan nafsu kita. Kadang-kadang dalil yang sama-sama baiknya, tapi karena kita emosional
merasa paling benar. Akibatnya sepertinya umat Islam dengan umat Islam bertentangan, pasti bukan karena Islamnya, tapi karena mungkin ego ya, nafsu di sana. Jadi tidak ada itu Islam yang kontradiktif, bertentangan satu sama lain, tidak ada. Yang ada adalah kita yang salah memahami atau salah niat atau emosional di dalam memahami Islam. Allah Maha Selamat dari kelalaian, kesalahan, kekurangan, keterbatasan. Dan kalau Allah mencukupi rezeki kepada kita, bukan karena hutang budi ke kita, tidak ada hutang budi. Allah lah yang menciptakan kita dengan sempurna, lahir maupun batin. Dan Allah maha baiknya tuh maha selamat dari jengkel ke kita ya. Model-model kita kan menjengkelkan sekali hadirin. Kalau gemes misalkan ya, coba sholat isya tadi acungkan tangan yang khusyuk. Susah. Keren sih keren, ke masjid, sholat, lama, tapi udah kemana aja pikirannya ya. Nggak ngerti bacaan imam. Ngelantur kapan Agim ngimamin ya? Selama saya pengajian belum pernah si ngimamin. Tuh kalahkan nyari saya lagi ya. Coba sholat kita yang barusan, Allah tahu tidak? Lebih membutuhkan pahala atau lebih membutuhkan ampunan? Kan? Lebih memerlukan pahala atau memerlukan ampunan sholat yang tadi tuh? Sadar ya. Begitulah Allah maha menutupi. Kalau maaf ya, kalau bahasa manusianya jengkelan gitu ya, udah dimusnahkan kita ini dari tadi juga. Ada yang kesini ngebonceng akhwat pacarnya yang udah tinggal dilindes ya atau pakai traktor, tapi dah enggak, ditunggu putusnya ya. Ini Allah sedang mendengarkan kita ya. Allah maha selamat dari kesalahan dalam membuat aturan, hukum, semuanya sempurna. Tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Selamat, maha selamat dari takdirnya. Allah menakdirkan kita, tidak ada yang takdir yang salah, iseng, sia-sia, tidak ada. Semuanya presisi. Ma khalaqta hadza batila. Yang digigit nyamuk, dibuat jarum ini apa? Bibir nyamuk, bibirnya atau apanya tuh yang panjang tuh? Belalai. Coba apa namanya? Penyocok nyamuk gitu kan. Kecil, dibuat sesuai dengan lubang pori-pori. Coba kalau gede dan ada urilnya, waduh repot kita digigit nyamuk, benar? Nih salah satu kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kuku. Kuku ini memanjang, tidak jarinya. Gimana kalau jarinya yang memanjang? Tiap Jumat potong jari. Saya kira mengerikan sekali kehidupan kita ya. Benar? Hebatnya kuku memanjang itu tidak disertai dengan rasa sakit ketika harus gunting kuku. Rambut memanjang, tidak ada darahnya di rambut ini. Padahal rambut itu rumit sekali Pak. Nikmat di atas kepala dan di dalam kepala. Karena kalau rambut itu hanya nikmat di atas kepala, sekali disisir habis. Kalau tidak ada akarnya. Kalau cuman akar nggak ada rambutnya, gundul ya kan. Masya Allah. Ketika digunting tidak ada pedih, tidak ada darah. Ini semua sudah diatur sempurna. Dan diatur di sini tidak rambutan, ya, karena nyukurnya susah. Pas dicukur, nah ilung hilang, kehabis ya.
Maha suci Allah. Maha suci Allah. Dan kecepatan bulu hidung tidak terlalu cepat ya. Kalau rambut kurang wibawa, betul tidak? Hadirin, sebetulnya kalau kita sangat sibuk sekali takjub kepada Allah ya, rasanya nggak ada waktu buat bertengkar tuh kita tuh. Maha suci Allah ya, kalau kita menyelami kemahaagungan Allah dengan berusaha sekuat tenaga, rasanya nggak ada waktu kita untuk saling menyakiti, saling menghina sesama umat, begitu? Yang ada tuh sayang. Karena kita tahu Allah tuh maha menyayangi hamba-hambanya. Ya model-model kita begini kan, kalau mau hitung-hitungan pantasnya disambar petir, jelebet, gosong, ya nggak? Lalu dilindas setum, hancur, remuk, lalu ditiup angin, sudah selesai kita ini. Apa perlunya Allah ngurus kita ya? Udah membangkang, jarang zikir, ahli maksiat. Benar? Kita kurang ingat ke Allah. Kalau kita terus menafakuri kemahasempurnaan Allah, aduh Masya Allah. Lihat binatang saja kita bisa terseduh-seduh tuh nangis. Lihat ikan, ini gimana bisa seperti ini? Merak coba, kombinasi warnanya, aduh. Rasanya bekal enggak sempat lah. Kita ngomong jelek, dengki ke saudara, menghina. Kalau udah takjub kepada Allah tuh tidak ada waktu sebetulnya. Kenapa para waliullah tuh mulia sekali akhlaknya. Benar suatu saat misalkan ada pertempuran, ikut bertempur sebagaimana Rasulullah juga. Kalau memang itu takdirnya harus ada gitu episode itu. Tapi udah beda. Menikmati kebesaran Allah saja. Kita sedikit ingat ke Allahnya, ya. Makanya nafsu, jengkel, marah, sakit hati, dendam. Lihat orang diberi rezeki oleh Allah, kita yang uring-uringan. Temen naik pangkat, kita yang naik tensi. Temen dapat jodoh, kita yang emosi. Tenang hadirin, cool, cool. Allah tidak memerlukan malaikat. Tidak ada malaikat juga tidak apa-apa. Allah turun ke langit bumi tidak memerlukan jarak. Karena semuanya juga dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya arsy Allah. Alhamdulillah hadirin. Sudah waktu apa ini? Isyraq. Ya itu sekedar penambah karunia supaya sadar telinga kita normal ya. Allah tuh sangat sayang kepada hamba-hambanya hadirin. Sangat sayang. Termasuk orang-orang yang diciptakan oleh Allah tidak mengenal agama seperti orang Eskimo. Dihidupkan itu oleh Allah. Diurus, dicukupi. Benar? Maha suci Allah. Allahumma antas salam. Nah sekarang assalam bagi kita, Allah tuh maha menyelamatkan. Jadi tidak ada yang bisa membuat kita selamat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut digigit nyamuk. Sedang nyamuk itu adalah ciptaan Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah. Kita bisa pakai obat anti nyamuk. Tapi kalau Allah mau kita digigit nyamuk, kelewat itu obatnya. Pas bagian hidung, set sini. Ini dibalur, tinggal ini enggak. Tinggal nyamuk dan cos di sini. Ini ruangan ini banyak virus. Saya tidak mengatakan saudara bawa virus ya, tapi faktanya kan begitu.
Yang bisa melindungi kita dari virus yang tidak kelihatan siapa? Oh. Katanya banyak preman, begal. Yang bisa melindungi kita dari kejahatan siapa? Lah penjahatnya juga ada dalam genggaman Allah. Emang manusia-manusia yang berbuat jahat itu tidak diketahui oleh Allah? Mereka itu makhluk ciptaan Allah. Hanya mereka milih jadi orang jahat. Gitu. Kalau Allah tidak izinkan, gak bisa kita dicelakakan mereka. Makanya orang yang yakin kepada perlindungan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim yakin tuh kepada perlindungan Allah. Api tidak membuatnya terbakar. Hadirin sekalian, sing yakin tidak ada satupun yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Baik nikmat maupun musibah. Karena segala urusan itu ada dalam kekuasaan Allah. Jelaskah hadirin? Jelas? Jadi kita sebetulnya jangan ngarep-ngarep ke makhluk, bikin sakit hati. Bagaimana kita ngarep-ngarep ke makhluk sedang dia aja nggak bisa menolong dirinya sendiri tanpa izin Allah? Bagaimana kita ngarep-ngarep minta ditolong orang sedang dia aja tidak bisa menolong dirinya sendiri kalau Allah tidak menghendaki? Betul? Nah, kalau ingin diselamatkan Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Allah lah penyelamat kita. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita yakin Allah menyelamatkan, Allah tahu keyakinan kita. Kita tidak disia-siakan. Kenapa ada orang soleh yang dicelakakan? Ali bin Abi Thalib terbunuh, Utsman bin Affan terbunuh, para sahabat Nabi terbunuh. Memangnya itu tidak dilindungi Allah? Itu perlindungan Allah. Diberikan jalan menjadi syuhada. Dan semuanya juga mati, betul? Kalau Allah melindungi, berarti matinya husnul khotimah. Kalau Allah tidak lindungi, berarti matinya su'ul khotimah. Saudara mau menikah, tiba-tiba batal. Musibah atau nikmat? Hanya boleh menjawab yang mengalaminya. Dan akhwat lah, akhwat. Biasanya lebih dramatis. Akhwat, si dia sudah melamar dirimu. Sudah mendatangi orang tuamu. Sudah membuat kartu undangan. Bahkan sudah disebar. Tapi tidak jadi pernikahannya. Ini nikmat atau musibah? Awat stres. Nyebut nikmat takut kejadian. Nyebut musibah takut salah. Tergantung. Kalau minta jodoh terbaik, siapa tahu yang melamar itu belum yang terbaik. Jadi gimana dong? Saya kan malu. Kenapa malu? Namanya juga belum jodohnya, ya. Tapi kan undangan sudah disebar. Ya tinggal dibuat saja surat undangan pembatalan, ya. Dan gimana tuh? Yang ngatur jodoh kan Allah, bukan kita. Kalau cinta sehidup semati enggak ngepek gitu. Makanya jangan terlalu percaya sama janji lelaki. Saya juga lelaki hadirin. Tapi percayalah kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah tidak bisa terjadi. Ayo berlindung kepada Allah dalam segala urusan. Termasuk urusan syahwat, amarah. Kalau tidak dilindungi Allah, kita bisa celaka dengan syahwat kita. Ingat ya,
Kalau dosa, maksiat kita lakukan, hukuman terdekatnya dari maksiat itu kalau tidak tobat adalah dicabut nikmatnya taat dan diberikan kemudahan untuk berbuat maksiat lainnya. Jadi kalau kita senang maksiat, hukumannya yang cash itu adalah kalau tidak tobat ya, kita akan kehilangan taat. Hafalan Quran jadi lupa, mau baca Quran jadi males. Nih udah ciri-ciri nih. Kalau kita maksiat tidak segera tobat, sholat jadi telat, tidak mau berjamaah. Dan kalau maksiat kita lakukan, itu jadi lancar tuh. Yang tadinya dia menolak jadi mau sama saudara. Dikedipin dia jadi melotot. Makin gampang maksiat itu. Makin lancar, makin tidak terhalang. Nah, ini sudah petaka nih. Kelancaran kita berbuat dosa dan maksiat itu salah satu ciri kita terkena buah dari dosa kita. Kalau taat juga ikhlas dibalas oleh Allah. Apa orang yang taat dibalasnya langsung hati dibuat nikmat. Tidak semua ketaatan bisa nikmat hadirin. Seperti sholat tadi. Tidak semua orang sholat bisa nikmat. Tapi ada yang sholatnya nikmat. Boleh jadi buah dari wudhu yang bagus. Buah dari sedekah sebelum kesini. Buah dari istighfar. Karena tadi kesana waktu nyebrang tidak ada pandangan tidak terjaga. Astagfirullah waktu wudhu tuh. Diberikan astagfirullah, astagfirullah. Hadiahnya sholat enak. Nah itu sudah ciri-ciri. Selesai sholat munajat nikmat. Berapa banyak yang zikir sesudah sholat lempeng. Berapa banyak yang sesudah sholat masuk ke saku dan mengeluarkan HP, benar? Astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita berbuat taat dengan ikhlas, salah satu hadiahnya adalah diberi nikmat dalam taat itu dan dimudahkan berbuat taat lainnya serta dipersulit berbuat maksiat. Ini yang enak, ya kan? Mau nonton sepak bola dipuleskan oleh Allah. Pas bangun sudah selesai, tinggal tahajudnya. Nah sama aja ditonton nggak ditonton juga yang main mereka, betul tidak? Teriakan kita, jeritan-jeritan kita, kejang-kejangnya kita tidak berefek. Saya kalau nonton sepak bola gitu ya kadang-kadang cuplikan ya senang aja untuk lihat bagaimana Allah mengegolin gitu kan sesuai dengan rencana di Lauh Mahfudz ya. Saya berpihak kedua-duanya karena kalau berpihak ke satu kasihan yang satu suka nggak tega ya udah kuma Allah lah kalau kamu nawai. Sekarang Vietnam lawan Indonesia 1-1 biarin aja. Tidak usah goyah, tidak usah panik, nggak usah banyak kepikiran dan tidak ngepek ya benar. Sing ingat ke Allah, jangan sampai senangnya sepak bola merusak ibadah kita. Mau apa? Ayo Bapak Ibu berlindung kepada Allah dari nafsu, dari syahwat, dari amarah. Pergi-pergi gini, kita kan tidak tahu mau apa yang terjadi di jalan, betul? Kita tidak tahu, musibah kan tidak harus selalu kita hati-hati juga musibah bisa datang. Hati-hati naik motornya, pohon tumbang. Ini gampang hadirin. Benar? Oh itu yang mobil mundur, injak ke gas, langsung kegencet. Kejadian bisa di mana aja. Ada jago bela diri dan 4 Pak. Berantem berani,
sedang itu ada kucing di kolong mobil, kelindas si bapaknya, kucingnya selamat. Gak bisa menghindar kalau Allah mau berikan musibah. Makanya berlindung ke Allah, betul? Halo, naik pesawat gitu, siapa lagi yang melindungi kita? Turbulence, papi, nggak ada gunanya. Nanti manggil suami, papa, ternyata suami sedang berpegang teguh kepada pramugari, kan tidak bahagia. Ini sulit kejadian begini. Allah, benar? Makanya kalau keluar dari rumah bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah hudita wa kufita wa wuqita. Dijawab tuh, orang yang doa itu akan ditunjuki, dicukupi, dilindungi dan dicukupi. Setan bingung gimana kita mau menyesatkan orang yang ditunjuki, dilindungi dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bulat, tidak ada yang menyelamatkan. Tidak ada jago dalam hidup ini, tidak ada jago, Pak. Siapa yang jago? Kalau jago jangan mati dong. Kita berlatih itu amal soleh saja. Dan yang terlatih juga pada mati, betul? Ada sahabat saya, semoga Allah menyayangi beliau, ahli kuda, jago berkuda, daya tahan berkudanya hebat, paham ilmu kuda. Suatu saat kudanya berantem, kuda Australia dengan kuda Arab besar. Kuda Arab kalah besar, tapi nyalinya yang besar. Kuda Arab tuh katanya kalau berkelahi itu sampai mati, Pak. Ditarik nih tambangnya, yang leher yang Australia ini, TB ini besar, kuda besar. Ditarik, wah kudanya tidak mau, tarik lagi begitu. Terbang tuh yang megang tali ini. Ini slow motion ya enggak? Lagi terbang, disambut oleh kaki kuda gitu. Kesini hadirin, pas di sini. Untung nggak kena matanya, sekitar matanya. Kaki kuda kan ada yang gede sekali, Pak. Pecah ini, bukan air mata, tempat air matanya. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau berbuat sesuatu, benar? Jangan so jago lah. Allahumma antas salam. Betul? Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, diare, susah wibawanya di WC ya. Diare itu karena gajah, karena badak, atau karena bakteri? Coba kecil-kecil, ya kan? Sudah bisa membuat nangkring di WC. Udahlah, makin kenal Allah kita tuh udah nggak bisa sok jago, hadirin. Hafalan Quran banyak. Kalau Allah mau ngambil mah gampang, Pak. Ini saya mohon maaf kepada sahabat saya yang akan saya sebutkan tanpa saya sebut nama ya. Sedang main futsal di sini di Darut Tauhid. Gembira-gembira, tubrukan dengan temannya, jatuh, leng teh, memori yang hilang hadirin. Loh, kenapa saya begini? Akan barusan main futsal. Siapa yang main futsal? Aduh, naikin ke ambulan. Kenapa saya di sini? Akan barusan jatuh. Siapa yang jatuh? Aduh. Coba hadirin, kalau memori kita pada lupa yang pendek-pendek. Ketemu istri, siapa kamu? Lah saya kan istrimu, Pak. Emang saya nanya apa? Waduh. Aduh.
bisa dibayangkan kalau kita lupa sama yang diomongin ya. Saya siapa? Lebih rumit lagi. Alhamdulillah filing di otak kita bagus ya. Tidak salah, betul tidak? Coba kalau filingnya salah, ketemu istri orang, neneng, bukan, salah file. Kita tahu kalau ada kucing, pus, ya enggak? Coba ada kucing, liur, itu buat ayam. Alhamdulillah. Ketemu bayi, teng, senang. Coba udah gitu filing ketemu nenek, teng, digaplok hadirin. Ini serius hadirin. Ini nikmat dari Allah nih, filing tepat begini ya kan. Kita punya memori-memori yang ketika kita panggil keluar, presisi. Ini bicara begini kan, luar biasa rumitnya hadirin. Pemanggilan memori, pemilihan kata, udah kepilih kata ini ya untuk bicara begini. Ini kan aduh kerja yang super dahsyat. Pemilihan kata supaya tepat. Dan tidak boleh delay. Mikir, ya mengerti. Bukan bubar hadirin. Mikir, proses, keluar kata-kata, tersusun. Pita suara, paru-paru, menekan tiap kata-kata. Pita suaranya. Gerakan tangan, ini rumit ini. Ngangkat begini tuh harus sesuai. Dan narik ototnya ke sini, diturunkan lagi, belum kedipnya, belum nadanya. Dahsyat sekali. Itu tiap saat kita mendapatkan kedahsyatan. Kita jarang mensyukuri semua ini sebagai karunia Allah, benar? Dan gak inget. Tuh saya lihat ada yang gatel ke sini. Untung ngepas, benar? Coba kalau atau gimana pas gatel korek karena wajah orang. Ini bisa presisi ke sini rumit hadirin. Serius hadirin. Dan nekennya tuh ngepas, coba tarik tuh. Senyum. Enak. Maha suci Allah. Allahumma antas salam. Termasuk kita harus berlindung kepada Allah dari futur. Allah yang menyelamatkan kita dari futur. Turunnya iman. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Bisa turun ya hadirin. Kita dengar tadi di radio, ada yang menikah mencari calon suami yang senang di yayasan Islam, senang ibadah, tapi sudah punya anak 2, hilang tuh sholatnya, ya kan? Berapa banyak yang asalnya menghafal Quran, lama-lama tidak hafal Qurannya, lama-lama mengkhianati Quran. Berapa banyak yang rajin ke masjid, lama-lama tidak ke masjid, pindah ke diskotik. Ada muslimah berjilbab, lama-lama dibuka jilbabnya, bahkan keluar dari Islam. Kita memerlukan penyelamat dari semua ini. Allahumma antas salam. Kita diselamatkan dari kerusakan akidah. Selain hanya kerusakan fisik, kerusakan otak, pikiran, akal, juga kerusakan akidah. Kita harus berlindung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma antas salam. Allah lah yang menyelamatkan kita dari futur, dari kerusakan akidah. Silakan hadirin, Ustaz dibacakan. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. An Thawbana qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idan sarafa min salatihi istaghfara thalasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Sauban, beliau berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau senantiasa meminta ampunan 3 kali. Dan kemudian beliau memanjatkan doa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau adalah zat yang memberi keselamatan, dan darimulah segala keselamatan. Maha besar Engkau, wahai zat pemilik kebesaran dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim itu hadis sahih. Sesudah sholat Rasulullah memohon ampun dan memohon keselamatan. Nah, supaya kita diselamatkan Allah, afsus salam, tebarkan salam bainakum. Karena dalam salam itu doa, assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya untukmu. Wabarakatuh, semoga Allah memberkahi hidupmu. Makin banyak kita mendoakan orang lain, kembali kepada kita. Nih buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat ribuan salam untuk saya. Makanya kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, banyaklah mendoakan keselamatan bagi orang lain, di antaranya afsus salam bainakum, tebarkan salam di antaramu. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, diselamatkan Allah, banyaklah menyelamatkan. Lihat kucing dibungkus oleh anak kecil, selamatkan, Allah melihat. Insya Allah setiap perbuatan kita kembali kepada kita. Sedang jongkok di toilet, melihat kecoa telentang, bagaimana? Jawab bagaimana? Ditincak. Ya. Diapain? Diseblok. Itu takdir kita, lihat kecoa telentang tuh Allah yang ngatur, hadirin. Tidak ada yang kebetulan. Pasti ada rahasia Allah di sana. Satu lagi ya. Mungkin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Tesnya adalah melihat kecoa telentang. Jangan ragu-ragu. Silakan Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seseorang ataupun seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya yang suka menolong sesamanya, saudaranya. Makanya sibuklah nolong orang lain, ya, dan ikhlas. Lakukan, lupakan. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebutnya? Perlukah kita mengharapkan orang berterima kasih? Perlukah kita dikagumi orang lain? Perlukah kita menunggu orang balas budi? Tidak ada perlunya. Karena rezeki kita itu adalah kita bisa berbuat. Selebihnya bonus. Terima kasih sahabat yang baik. Seyogianya hari ini berangkat haji, tapi tahun ini diundang oleh Raja Saudi, sehingga saya berangkat sesuai dengan jadwal yang diberikan tanggal 12 dan kembali tanggal 26. Ini singkat, biasanya 40 hari kalau reguler dan 26 hari kalau khusus. Kali ini hanya berapa? 26 hari? 14 hari, 2 minggu. Masya Allah, alhamdulillah. Hikmahnya malam Jumat depan masih bisa mengisi di sini. Ada yang mau berangkat haji tidak?
Ya berangkatlah. No. Berangkat haji bukan masalah uang, masalah undangan Allah. Kalau Allah mengundang pasti ada jalannya. Karena saya diundang Raja Saudi bersama beberapa ulama lain, maka seat A jadi tidak terpakai. 1-0. Takdirnya anak tanpa mikir apa-apa jadi dapat kuota itu. Maha suci Allah, mudah saja bagi Allah ya. Tidak ada uangnya, tidak punya bekal, tadi ada yang ngebekelin. Begitulah kalau Allah mau. Makanya jangan berburuk sangka kepada Allah karena tidak punya uang. Jangan membatasi karunia Allah hanya karena keterbatasan uang kita. Berbaik sangka saja, karena Allah penguasa kejadian dengan sempurna. Dan kalau Allah mau berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sing bulat keyakinan itu hadirin. Ada lagi Ustaz yang mau disampaikan? Terima kasih hadirin. Saya ada kesalahan makan obat. Harusnya makan obatnya sesudah ceramah. Tapi ini obatnya mengandung obat tidur ya. Dimakannya tadi maghrib. Aduh, isya teh ya Allah. Masya Allah. Maafkan ya kalau kurang heboh seperti biasanya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Terima kasih sahabat yang baik. Bagi pengumuman, insya Allah kalau Allah mengizinkan kita akan punya tower di sini, apartemen di sini. Bagi saudara yang mau tinggal di Darut Tauhid akan ada apartemen 8 lantai, mudah-mudahan. Mau tinggal di sini? Ya sudah, tinggal aja di sini. Nanti diumumkan mungkin bagi saudara yang orang tuanya. Tidak, bukan apartemen hebat seperti apartemen. Tidak, hanya studio saja yang tinggal di sini. Tapi karena ini tanah wakaf, jadi mungkin hanya untuk 20 tahunan. Sesudah 20 tahun menjadi fasilitas wakaf untuk semua. Ya, jadi nanti akan ada apartemen. Siapa yang bisa mengisinya? Tentu yang punya rezeki untuk menukarnya, ya. Bisa para orang tua, sepuh. Nanti kalau saya tidak tinggal di sini bagaimana? Tidak apa-apa. Nanti kan ada servis apartemen digunakan untuk yang menginap di sini sehingga dapat rezeki. Tapi dari semua ini niatnya harus untuk kebaikan, ya. Silakan hadirin berwakaf. Jangan ragu-ragu, wakaf adalah tanda kecerdasan seseorang. Sambil sama-sama baca Quran, Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sama-sama. Silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan semua dosa dan maksiat yang kita lakukan, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allah tahu bahwa beda di depan orang dengan sembunyi-sembunyi. Kita sering menampakkan kesolehan di depan orang lain, padahal di belakang kita melakukan maksiat. Di depan orang kita menampakkan seakan kita ini orang baik, tapi dalam kesembunyian kita bergelimang maksiat. Tapi Allah masih menutup-nutupi. Padahal Allah tahu semua rahasia kita. Setiap lirikan, setiap pikiran kotor, setiap ucapan yang beda. Mulut bisa berkata baik, padahal kelakuan tidak sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, nastaghfirullahaladzim. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Wahai yang maha tahu segalanya, ampuni kami ya Allah. Ampun ya Allah. Ampuni semua kemunafikan kami, semua kepalsuan kami. Astagfirullah. Engkau tahu betapa beda antara yang kami ketampakkan dengan yang tersembunyi. Ampuni semua kemusyrikan kami ya Allah. Kami
Kami lebih sibuk mengingat dunia daripada mengingat-Mu ya Allah. Astagfirullah. Kami sedikit sekali ingat padamu. Bahkan dalam sholat pun kami jarang mengingat-Mu. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk mencari pujian makhluk-Mu daripada mencari keriduan-Mu. Lebih mencari cinta makhluk-Mu daripada cinta-Mu. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni zina mata kami, zina pikiran kami. Ampuni semua kebusukan, kekotoran yang pernah dilakukan tubuh ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Engkau tahu bagaimana perilaku kami terhadap ibu bapak. Ya Allah, berikan kesempatan kami berbakti kepada orang tua. Ampuni orang tua kami ya Allah. Sayangi keduanya. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah. Ya Allah, lapangkan kubur, ringankan hisab. Jadikan ibu bapak kami ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu, yang menjadi jalan kami berubah ya Allah. Berkahi ilmunya, keluarganya, keturunannya. Ampuni sahabat-sahabat kami yang berbuat baik kepada kami ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Sempurnakan balasannya ya Rabb. Ampuni dan sayangi sahabat-sahabat kami yang pernah menyakiti kami ya Allah. Juga ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami zolimi, sengaja tidak sengaja. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, berkahi pertemuan ini, ijabah doa-doa kami ya Karim. Doalah hadirin, Allah Maha mendengar. Amin ya Allah. Bagi yang ingin doa, doalah. Doa hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Kuatkan yang masih lemah imannya. Cukupi hanya dengan rezeki yang barokah, yang kurang, yang perlu ya Allah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Goni. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya ya Allah. Pernikahan barokah, rumah tangga sakinah. Titipkan keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Ya Allah, berikan undangan-Mu kami ke Baitullah-Mu. Allahumma ja'alna hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa danban maghfur wa amalan solihan makbul. Ya Allah, tolong saudara kami yang dihimpit bencana ya Karim. Kuatkan imannya, lepaskan dari semua penderitaannya. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang teraniaya di Palestina, di Suriah, dimanapun. Lindungi ya Rabb. Ampuni kami baru hanya bisa berdoa seperti ini. Tolong ya Allah.
Kaum yang zalim sepenuhnya ada dalam genggaman-Mu ya Qahar. Jangan biarkan kaum zalim berjaya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna 'ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wal iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat semuanya juga yang menyimak lewat YouTube, Facebook. Mudah-mudahan kajian Asmaul Husna setiap malam Jumat ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.